Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 16 Maret 2023, Kamis, hari biasa Pekan Prapaskah ketiga, disusun dan dibawakan oleh Frater Felix Huller SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Lukas, bab 11, ayat 14 sampai 23. Sekali peristiwa, Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu pun dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Belzebul, penghulu setan." Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Belzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Belzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakim. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat, yang bersenjata lengkap, menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita pada hari ini berjudul Menjadi Tempat yang Nyaman bagi Hati yang Luka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajak kita semua untuk merenungi 3 hal. Pertama, berkenaan dengan kuasa Allah. Kuasa Allah yang menyata dalam diri Yesus yang menolong orang yang kerasukan setan. Kedua, perihal kesetiaan untuk selalu berbuat baik di tengah dunia yang lebih mencintai kejahatan. Hal ini dapat kita lihat dan teladani dari cara hidup Yesus. Ia selalu berbuat baik meski ada banyak orang yang iri terhadap perbuatan baik yang ia lakukan. Ketiga, mengenai pentingnya mencintai semangat persatuan. Pentingnya menciptakan kesepemahaman untuk mencapai suatu persekutuan dalam hidup bersama. Hal ini tampak dalam ajakan Yesus. Yesus berkata, "Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan." Yesus mengajak kita untuk senantiasa bersekutu dengan Allah, untuk selalu bersemuka dengannya. Bapak, Ibu,
saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Dalam hidup harian kita, apakah kita sungguh merenungi kuasa Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita selalu bersyukur atas semua yang telah kita terima dari Allah? Misalnya, kita bersyukur kepada Tuhan atas cintanya yang masih dan selalu ada untuk kita, sehingga kita boleh bangun pagi dan beraktivitas dengan baik. Atau untuk konteks saat ini, kita masih diberi mata dan telinga yang baik untuk menonton dan mendengarkan renungan hari ini. Kita pasti sudah banyak mengalami kuasa Tuhan lewat kesembuhan-kesembuhan yang kita alami, ataupun kesembuhan orang-orang di sekitar kita, baik kesembuhan dari luka fisik maupun luka batin selama kita hidup bersama orang lain. Dengan menyadari kasih Tuhan ini, hati kita semakin diperkaya dengan kuasa-Nya untuk semakin mencintainya, mencintai diri sendiri, dan mencintai semua orang yang ada di sekitar kita. Daya cinta Tuhan ini membantu dan membulatkan hati kita hanya untuk mencintai dan bukan untuk melukai. Hati penuh cinta yang tak mampu untuk disakiti dan tak tega melukai. Hati yang penuh cinta ini dengan sendirinya menciptakan persaudaraan dan persatuan dalam hidup bersama. Setelah ada persekutuan, maka ada damai di sana. Damai yang menarik banyak orang untuk datang dan bernaung di bawahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari memberi diri untuk Tuhan dengan menyadari setiap perbuatan kasih-Nya yang senantiasa Ia limpahkan untuk kita. Kita mulai belajar mencintai tanpa menyakiti, belajar menjadi pembawa damai bagi orang lain, bukan sebagai pembawa luka. Kita mesti menjadi tempat yang nyaman bagi orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan luka. Luka akibat sakit hati dengan perlakuan orang-orang di sekitarnya maupun situasi hidup yang menekan dirinya. Kita harus menjadi orang yang siap menerima kehadirannya dan membuat dia nyaman, bukan malah memperdalam luka yang ia alami. Kita mesti menjadi tempat yang nyaman untuk membuat hatinya berlabuh. Hatinya yang luka akibat situasi yang ia alami, entah karena kelalaiannya ataupun diciptakan oleh orang lain untuk menindasnya. Allah sumber cinta, kami ini milik-Mu. Namun tak jarang kami lari dari-Mu dengan tingkah laku kami. Terkadang kami tidak mengakui kelebihan orang lain di sekitar kami dengan kebaikan yang mereka lakukan, dan juga tidak menaruh hati kami dengan sungguh terhadap kuat kuasa-Mu. Bawalah kami pulang ke dalam kasih kerahiman-Mu ya Tuhan, dan berikan kami kekuatan untuk senantiasa menyalurkan cinta-Mu itu bagi sesama di sekitar kami. Amin. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.